Hai guys, akhirnya Spider-Man No Way Home akan rilis di Indonesia. Berdasarkan informasi yang diterima, Spider-Man No Way Home akan melanjutkan cerita tentang identitas Peter Parker sebagai Spider-Man yang terbongkar di depan publik akibat ulah dari villain Mysterio di akhir Spider-Man Far From Home. Peter Parker meminta bantuan Dr. Strange untuk merapalkan mantra yang akan membuat seluruh dunia lupa bahwa dia adalah Spider-Man. Akan tetapi, mantra itu tidak bekerja seperti yang direncanakan dan justru menimbulkan kekacauan dengan terbukanya pintu ke multiverse. Hal ini membuat villain-villain dari Spider-Man lawas menyerbu semesta Marvel Cinematic Universe. Lalu siapa saja super villain yang akan hadir dalam Spider-Man No Way Home? Namun sebelumnya guys, buat kalian yang masih belum subscribe, silakan subscribe guys. Karena kalian akan senantiasa mendapatkan informasi terupdate terkait dengan dunia perfilman. Ini dia, super villain yang hadir dalam Spider-Man No Way Home. Hello, Peter. Yang pertama, Dr. Octopus atau Doc Ock. Sejak awal dikonfirmasi, Alfred Molina akan bergabung dengan MCU sebagai Dr. Octopus atau Doc Ock. Sosoknya sudah tidak asing lagi karena pernah tampil sebagai lawan Tobey Maguire di Spider-Man karya Sam Raimi. Penampilannya kala itu amat terkesan sebagai ilmuwan yang salah jalan sehingga akhirnya berakhir menjadi penjahat. Di akhir film, dia menyesali perbuatannya dan melakukan pengorbanan untuk merenggut nyawanya demi menyelamatkan warga New York. Memiliki nama Dr. Octo Gander Octavius, tokoh ilmuwan fiksi ini memiliki perangkat biomekanik berbentuk 4 lengan di bagian belakang tubuhnya. Perangkat tambahan ini membuat tampilannya seperti gurita dengan 8 lengan yang sangat cocok dengan namanya. Dalam trailer terlihat tentakel Dr. Octopus berubah menjadi Starlight, warna khas Iron Man di Spider-Man No Way Home. Sepertinya tentakel ini akan mendapat nanotech dari kostum Iron Man, Spider-Man ketika Doc Ock berhasil menangkap Peter di pertarungan mereka di trailer film ini. Namun belum diketahui bagaimana prosesnya. Yang kedua, Green Goblin. William Dafoe akhirnya kembali ke dunia Spider-Man sebagai Green Goblin. Adegan pumpkin bomb, adegan senjata Green Goblin memantul dan menggelinding di jalan raya. Bersama dengan itu, terdengar suara tawanya yang creepy yang bisa dipastikan disuarakan oleh William Dafoe. Aktor gaek ini sebelumnya berperan sebagai Norman Osborn, identitas asli dari villain ini di versi Sam Raimi hampir 20 tahun silam. Dia jelas menjadi penjahat paling mengerikan yang masuk lewat multiverse. Tidak seperti yang lain, Green Goblin mau menarget orang-orang yang dicintai Peter Parker. Di komik, Green Goblin adalah orang yang bujuk para musuh Spider-Man untuk bersatu dalam bentuk Sinister Six. Ini sepertinya akan terjadi di Spider-Man No Way Home dengan Norman membujuk para villain untuk bersatu. Dia adalah pendiri dan CEO Oscorp dan ayah dari sahabat Peter Parker, Harry. Setelah terpapar Sun Goblin, dia mengembangkan kepribadian ganda yang mendorongnya menjadi penjahat super yang bertekad mengamankan perusahaannya dan lebih banyak kekuatan menjadi fokus untuk menghancurkan Spider-Man dan semua yang dia pedulikan. Dia adalah musuh utama Spider-Man dan satu-satunya musuh yang terus menghantui bahkan setelah kematian. You're not gonna take this away from me. Yang ketiga, Electro. Electro dipastikan akan menjadi villain dalam Spider-Man No Way Home. Kehadiran Electro sebelumnya yang sempat muncul di The Amazing Spider-Man 2 pertandanya berupa petir yang menggelegar dan kilat yang berwarna kuning yang merupakan kekuatan utama dari villain ini. Kostum karakter yang sebelumnya dibawakan oleh Jamie Foxx ini telah didesain ulang oleh Marvel. Jika warnanya dominan warna biru ketika melawan Andrew Garfield, bisa saja Electro akan kembali pada kostum asli versi komik yang didominasi kuning dan hijau. MCU memperbaiki desain jelek Electro Jamie Foxx dari The Amazing Spider-Man 2. Electro di No Way Home terlihat sama dengan karakter di komik, dengan listrik yang menyala di sekeliling wajahnya dengan pola mirip dengan topengnya di komik. Sayangnya sepertinya kostum baru Spider-Man telah didesain untuk membantu melumpuhkan Electro, ide lain yang diambil langsung dari komik.
Electro merupakan alter ego dari seorang pegawai yang bernama Max Dillon. Dia mendapatkan kekuatan super untuk mengendalikan aliran listrik dalam jumlah yang sangat besar. Karakter ini sempat diadaptasi dalam Amazing Spider-Man 2 yang dibintangi oleh Andrew Garfield. Aktor Jamie Foxx yang memerankan Max Dillon dalam film tersebut akan kembali dalam perannya dalam Spider-Man No Way Home. Yang keempat, Sandman. Home Sandman, dugaan akan kembalinya karakter ini muncul karena ada adegan badai pasir saat petir kuning menyambar. Banyak yang memprediksi Electro dan Sandman akan bekerja sama melawan Spider-Man kali ini. Namun ada teori fans yang menyebutkan Sandman akan menggunakan kekuatannya untuk melindungi Peter dari serangan musuh. Hal ini berdasarkan akhir dari kisah Spider-Man 3 versi Sam Raimi, di mana Peter akhirnya memaafkan Sandman atas kematian Paman Ben. Memiliki nama asli Flynn Marko, karakter ini adalah sosok yang bertanggung jawab atas kematian tokoh Paman Ben dalam waraba Spider-Man. Namun di jagat MCU, nama Paman Ben belum pernah disebut kecuali dalam serial What If yang tidak terlalu berhubungan dalam proyek MCU lainnya. Karakter ini juga pernah diadaptasi dalam sequel terakhir Spider-Man 3 garapan Sam Raimi pada tahun 2007. Yang kelima, The Lizard. The Lizard dipastikan akan tampil sebagai villain dalam Spider-Man No Way Home. Dalam trailer menampilkan sesosok besar yang mendekati dan sukses mengejutkan Peter Parker dari belakang. Dan itu adalah The Lizard. Dalam versi Sony, ilmuwan Kurt Connor berubah menjadi penjahat ini karena eksperimen ekstrimnya yang berkaitan dengan penumbuhan kembali jaringan genetik. Dalam versi cerita asli, Kurt Connor adalah seorang ahli genetika yang meneliti kemampuan reptil tertentu untuk menumbuhkan kembali anggota tubuh yang hilang. Dia mengembangkan serum berbasis DNA kadal yang memungkinkan manusia melakukan hal yang sama dan mengujinya pada dirinya sendiri, berharap mendapatkan kembali lengan kanannya yang hilang. Sebaliknya, dia berubah menjadi kadal antromorfik liar. Meskipun Spider-Man mampu membatalkan transformasi, kadal tetap menjadi bagian dari alam bawah sadar Connor dan muncul kembali berkali-kali, sering mempertahankan kecerdasan Connor dan berusaha mematikan umat manusia dalam ras makhluk reptil seperti dirinya. Demikian super villain yang akan tampil dalam Spider-Man No Way Home. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.